Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan sebesar 0,28%. Total market cap kembali ke angka 2,94 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance terjadi penurunan sebesar 0,01%. Nah, untuk BTC sendiri overall good ya, karena dia berhasil mantul di 91.906 ya. Nah, jadi ya PR-nya berhasil dilakukan ya, good ya. Nah, semoga sekarang bukan cuma bisa bertahan di atas dari 91.900, tetapi mungkin bisa lanjut lagi, mungkin minimal meretest lagi resisten terdekat itu di angka 95.591 gitu ya. Tapi utamanya masih sama lah ya, PR utama dari Bitcoin adalah bertahan ya, jadikan 91.900 sebagai support begitu ya. Minimal harapan gue tuh sampai weekly close begitu, karena kalau weekly close-nya di atas dari ya 91.900 oke lah, masih dekat. Tapi kalau mau ngomong idealnya di weekly ya, lebih bagus lagi kalau weekly close-nya itu di atas dari BSB, yaitu tepatnya di angka 92.137 begitu. Nah, kalau itu terjadi ya, saat terjadi reclaim ya, kita bisa menunggu pantulan ya. Kalau terjadi pantulan di BSB, kita sudah sangat sering bahas ya, seperti di 2024 kemarin di sini ya. Nah, saat terjadi pantulan di BSB, disitulah kita akan mendapatkan higher high, even new all time high. Gitu. Itu statistiknya sangat-sangat kuat sekali apabila terjadi reclaim dan pantulan di BSB ya. Nah, untuk pantulan ini sekali lagi gue jelaskan definisinya karena takut ada yang salah ya. Salah berpikir ya. Ini candle masih running udah dibilangnya mantul, belum ya. Kita bahas dulu reclaim. Reclaim itu saat terjadi weekly close di atas dari BSB setelah dia jebol ya. Ini jebol, ini reclaim nih disebutnya ya. Nah, saat reclaim apabila terjadi retest lagi di BSB dan weekly close-nya bullish, warnanya hijau seperti ini, artinya itu pantulan begitu. Nah, ini yang kita sebut pantulan seringkali seperti yang gue bilang tadi di depan ya, akan mengundang higher high dan new all time high begitu ya. Nah, tapi selama perjalanan ke sananya kita jangan nebak-nebak begitu, karena ini masih ada 2 hari lebih 22 jam atau 3 hari kurang dikit lah ya. Nah, proses ke sananya tunggu aja, tunggu konfirmasi. Begitu, tunggu konfirmasi terjadi reclaim, tunggu konfirmasi terjadi pantulan. Setelah itu baru kita bisa kita punya analisis tertentu. Begitu. Tapi lagi on the way ya jangan. Begitu. Lo kayak apa ya? Lo kayak tebak-tebakan, orang lagi mau bikin roti nih. Wah, rotinya pasti enak nih. Wow, udah pasti nggak mungkin enak. Lu padahal baru lihat adonan gitu. Ya belum tahu kan faktanya enak atau enggak waktu lu makan pas udah jadi kan. Nah, ya sama. Lu tunggu ini konfirmasinya sampai ya udah beres gitu, nge-bake si cake-nya gitu, nge-bake si rotinya. Jangan di tengah-tengah lu masih ngelihat bentuknya adonan, ini enak, ini rasanya rasa stroberi. Padahal gimana caranya lo aja nggak tahu. Itu lu nggak tahu gimana rasanya. Lu cuma bisa lihat dari luar gitu, belum bisa lu makan gitu ya. Nah, terus hati-hati juga kalau gua perhatiin sekarang di sosmed, ya sosmed dan komen adalah beberapa komen, tapi komen ya cenderung nggak terlalu banyak karena di sini ganas-ganas ya kalau gue perhatiin ya. Keluarga TCI ganas banget sama dukun ya. Setiap ada yang ngedukun sedikit langsung wah kecium bau menyan nih ya, atau langsung dihajar aja benar-benar di machine gun. Tau dari mana lu? Wah, dar. Which is good. Jadi mendiscourage para dukun untuk komen di kita, which is good ya. Nah, tapi kita nggak bisa kontrol di luar DTCI ya, maka dari itu ya lu harus berhati-hati, jangan mau dengerin orang-orang deterministik ya. Jangan beli sekarang, BTC pasti akan ngedam ya, lihat aja BTC pasti akan ngedam, beli sekarang rugi, katanya rugi ya. Ada yang seperti itu. Di waktu bersamaan ada yang kebalikannya, all in sekarang, ini udah pasti BTC akan ke 100.000, udah keluar lagi BTC pasti 100.000 ya dalam waktu dekat katanya ya. Ya, dua-duanya salah. Padahal itu kebalikannya kan, satu bullish, satu bearish kan. Tapi itu adalah cara pandang yang salah. Nah, gitu. Karena dengan lo melakukan itu, ya, nih misalkan tunggu, jangan beli, ya. BTC bakal drop. Nah, itu kita pernah dengar nggak sih? Kapan terjadi? Di sini nih. Waktu BTC sentuh MA50 weekly, ya, saat dia membuat lower low yang dalam di 74.000 bahkan ya. Nah, di masa-masa itu pertanyaan gue satu, ya, berapa banyak orang yang teriak-teriak,
BTC akan ke 60.000. Jangan beli sekarang. Jangan beli sekarang. Sama juga mentalitasnya dengan di 2022 ya. Di 2022 lebih ganas malah ngomongnya ya. Dasar lu mau menjatuhkan orang, sekarang disuruh beli, padahal BTC bakal ke 10.000 lu. Wah, bangke lu, kebun binatang keluar semua lah ya. Faktanya nggak kejadian kan. Nah itu seremnya saat kita nebak-nebak akan ke angka tertentu. Begitu mau angkanya di atas, mau angkanya di bawah. Itu akan membuat kita untuk melakukan apa? All in gitu. Nah, buat yang tebak-tebakan kenanya di bawah dan nggak dapet, apa yang terjadi waktu dia ngepam? FOMO lah tuh orang ya. Tuh orang FOMO ya. Nah, kalau orang FOMO belinya gini, waktu habis ngepam ya, ngepam 8%. Waduh, gua ketinggalan ya. Beli di resisten. Dia sama 20-nya sebagai resisten, lu malah beli di situ ya. Udahnya besoknya koreksi 3,7. Panik lah sudah ya. Udah beli di pucuk, panic sell di sini, begitu naik lagi ya. Terus aja keulang lagi, makanya orang suka kena pucuk jual waktu ngedam gitu. Itu gara-gara apa? Kalau menurut gue trigger utamanya adalah karena orang-orang banyak yang kemakan dengan bacotan para dukun yang bilang jangan beli sekarang, nanti akan turun lebih dalam lagi ya. Ya kayak dulu di sini lah ya. Last bottom nih, last bottom. Tuh kan bener. Aduh, turun lagi. Nah udah ini last bottom. Tuh lihat tuh kan ngepam abis ini ngepam. Waduh turun lagi ya. Last bottom, akhirnya ke bikini bottom, ketemu SpongeBob ya, ketemu si Patrick tuh ya di bikini bottom. Jadi stoplah tebak-tebakan ya, belajarlah dari kesalahan. Jangan kayak ini, jangan kayak keledai dungu gitu loh ya. Udah jatuh di satu lubang, lagi begitu ya. Nah, buat ya tapi gini, memang ada orang yang kan memang apa ya, dablek gitu ya, udah dikasih lihat buktinya, udah dikasih lihat semuanya, tetap masih mau seperti itu biarkan saja kalau mereka nggak mau berubah. Nah, tapi bagi lu para newbies, jangan sampai terjerumus dengan bullshit seperti itu ya, karena itu bullshit, jujur aja, udah berapa banyak orang yang hancur gara-gara itu ya. Oke, next kita masuk dulu ke news deh ya, takut gue lupa. Jadi Bitcoin baru saja mendapatkan inflow terbesar sejak Januari ya. Ini sempat kayaknya ya, karena kalau gua cek lagi tadi udah nggak jadi nomor 5 terbesar ya, udah nggak jadi nomor 5 terbesar di dunia ya. Nah, tapi intinya apa? Inflow-nya terbesar sejak Januari. Nah, jadi kita bisa di sini ini terjadi di hari Selasa kemarin tanggal 22 ya. Di mana ya ETF spot Bitcoin ini inflow-nya sebesar 936,43 juta USD ya. Wow, quite big ya. Dan kalau kita di sini juga ya, tentunya ini dipimpin oleh BlackRock. BlackRock yang paling besar ya, di mana inflow-nya itu sebesar 643,16 juta US dollars. Dan yang kedua oleh ARK N21 shares ya, di mana dia 129,5 juta USD. Begini. Jadi ya gini ya, lu kebayang gak sih? Kebayang nggak ya? Saat orang-orang semua ya di masa-masa ini ngedukun BTC bakal ke 60.000 ya. Bahkan nggak di sini ya, di sini nih ya, udah daerah sini nih, udah lagi lanjut rally, lagi orang-orang ngedukun bakal ke 60.000, 50.000, tinggal lu masukin sendiri deh angka tebak-tebakannya ya. Di sini BlackRock malah beli, begitu loh. Ya jadi even the big guys ya itu ngerti time in the market, bukannya timing the market ya. Kalau dukun kan itu ya mimpi mereka gitu ya, wah fantasi mereka tuh mereka bisa timing the market saat BTC turun ya. Gue dapet tuh di sini, terus langsung naik twing gitu ya. Itu impian mereka semua kan. Ya itu hanya impian. Sangat sulit untuk bisa mendapatkan benar-benar bottom gitu. Ya, itu gue harap orang sadar semua tentang itu. Ya, oke. Next kita lihat lagi indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya bagus ya, ke reject oleh 99,744. Next BTCD dia nyaris, ya nggak nyaris lah ya, kemarin ngedoji ini dihitungnya ya. Jadi dia bingung mau kemana nih ya. Ya mungkin karena balance sheet ya, coba kita cek. Balance sheet ya kan nih, udah mulai flat, datanya udah keluar lagi yang baru nih. Nah, apakah tapering ini akan bisa mengundang berhentinya QT? Kan awal cuma tapering nih, di Juni kan tapering, di tahun lalu nih. Tapering, tapi ujung-ujungnya dibanting lagi, ya kan? Dibanding lagi. Nah, sekarang apakah beneran tapering dan berhenti?
Karena gini, kan gue udah pernah bahas sebelumnya ya. Untuk kita bisa mendapatkan altcoin season ya, kita itu nggak perlu QE ya. Lebih bagus QE ya, tetapi nggak harus QE. Kita berhenti QT-nya pun netral gitu ya, atau kita sebut sebagai netral kayak di sini bisa tuh ya, bisa altcoin season gitu ya. Yang cuma udah pasti nggak bisa data yang kita punya adalah saat QT nih. Setiap QT boro-boro dapat altcoin season yang ada dibantai sama BTC ya. Tuh lihat dibantai sama BTC gitu. Nah selama ini belum masuk ke ya, ya sampai minimal Q2-nya berhenti atau QE. Nah ya itu kita jangan berharap yang aneh-aneh ya. Nah tetapi sekali lagi seperti yang gue bilang tadi, ya ini mulai menarik nih ya. Mulai flat dan sesuai janji sama ya sesuai janji The Feds. Apakah ini akan menjadi awal dari altcoin season? Maybe ya. But for me 70-30 ya. Karena gini ya, 30% itu kalau sampai dia udah masuk ke altcoin season akan membengkak secara otomatis. Begitu. Jadi sebenarnya lu nggak perlu oprek lagi pun dari 70-30 atau 60-40 itu nggak masalah. Gitu. Ya. Karena terlalu banyak iblisnya lah kalau misalkan kita pengen mendahului ya. Ini kan semua orang yang hancur kemarin ya, yang ketipu sama dukun dibilangin altcoin season itu ya dibilangin gitu kan, kita duluan ya. Kita nyolong start katanya ya. Oh iya selamat, bukannya nyolong start, yang ada itu malah lu kejeblos ya. Nah, jadi just keep it 70-30, 60-40 nah, gitu ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar untuk hari ini dari US. Coba kita cek ya. Dari US kita tidak ada bintang 3 ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Oke, itu kurang lebih untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TGI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TGI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Kalau lu buka posisi long di BSB atas ya berarti sekarang udah dapat posisi long ya. Tapi buat lu yang nunggu di 91.900 masih ya, kita masih bisa limit gitu ya, karena baru terjadi retestnya itu kemarin saja gitu. Nah, buat lu yang buka posisi long di BSB ya kemarin konservatif ya mungkin udah tutup posisi juga, udah profit ya. Tapi buat lu yang mungkin agresif masih pertahankan posisi longnya ya, pasang target TP aja, jangan lupa di angka 95.500-an gitu ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spot ada di angka 91.906, 89.851, dan di 87.216. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua di awal 50. Ya sudah, artinya apa? Belum rezeki. Kalau belum rezeki udah jangan dipaksain ya. Oke.
Untuk posisi spotnya ada di angka 1669,3, 1644,3 dan juga ada di 1576,7 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa ada wejangan ya, dan lagi-lagi wejangan ini lebih ke untuk para newbies karena yang udah lumayan lama, yang udah pada senior ya udah ngerti lah ya. Lu ngedengerin DCWT tiap hari juga udah kebayang lah sama cara berpikir gua harusnya ya. Nah, tapi buat lo yang para newbies ya, ini mungkin lagi-lagi wejangan yang berhubungan sama pentingnya ya kita mengkonsumsi media yang tepat begitu ya. Mungkin kebanyakan dari lu pernah mendengar you are what you eat ya. Kalau lu makan makanan yang tidak sehat, lu akan sakit gitu ya. Nah, tapi ini bukan cuma makanan kalau menurut gua. Apa lu konsumsi juga termasuk media. Gitu. Di sosmed lu apa? Gitu. Kalau di sosmed lu isinya adalah cepat kaya ya. Gua bisa begini, gua bisa begitu dengan cara bla bla bla. Ikut kelas saya. Itu pasti kena begitu ya. Dan gini ya. Kalau sampai lu udah mulai kena tuh ya cara berpikir seperti itu, wah gila nih, pengen cepet kaya. Gua harap dengan lu nonton video ini lu tersadarkan begitu, karena easy come easy go ya. Semua yang datang dengan cepat akan pergi juga dengan cepat. Semua orang butuh berproses begitu. Jadi please ya jangan sampai mau kemakan lagi ya dengan ceritanya jurus ampuh, jurus sakti ya. Oh, mengalahkan market begitu. No ya. Jangan coba untuk ngalahin market. Udah kita ngikutin aja si market mau kemana. Begitu ya. Kalau kita mau ngalahin market tuh kesannya kayak apa? Kayak kita nih mau buka restoran ayam goreng pengen mengalahkan McD. Waduh, susah ya. Susah kalau kayak gitu caranya ya. Bersama-sama aja udah bagus bisa. Ya, jadi please punyalah target yang realistik dan please jangan gampang kemakan dengan jualan para dukun begitu ya. Dan gini, salah satu alasan kenapa di TCI gua nggak mau sama sekali mencampurkan kehidupan pribadi gua ya. Jadi gua cuma pakai topeng doang gitu ya. Gua nggak mau nunjukin lagi hal lain. Kenapa? Karena biar tidak terpengaruh sama sekali dengan lifestyle gua begitu ya. Kenapa? Karena that's not the point ya. That's not the point. Nah, banyak dukun yang menjual lifestyle dia kan. Wah, gue sedang liburan ke sini, gue sedang main ke sini, ya mobil gue begini, ya apalagi ya semuanya lah gitu ya. Menjual lifestyle gitu ya. Jadi kesannya memberikan satu subtle message bahwa kalau lu ikut gue, lu bisa kayak gue. Nah, faktanya gue tanya, yang pada ikut dukun, kayak dia nggak? Enggak kan? Ya berarti ada kemungkinan besar apa? Ada kemungkinan besar ya mereka dapat lifestyle seperti itu ya. Luar biasa, bisa begini, bisa begitu, ya duit nggak berseri, ya mungkin karena lu bayar gitu loh, karena lu bayar kelas mereka gitu, ya jadi hati-hati gitu, ya jangan sampai kemakan dengan, ya itu gue harus akui ya, apalagi di Indonesia itu adalah jurus marketing yang sangat ampuh begitu. Kalau mau dibilang itu bodoh, enggak, itu nggak bodoh, itu pintar, kena langsung kan, lu nggak ngerti apa-apapun, lu pasti tertarik buat beli begitu, buat ikut lah gitu ya. Nah coba bayangin kalau orang dikasih beginian ya. Secara fakta data statistik ngantuk udahlah nggak peduli gue pengen cepet kaya, nah hancur kan ya itu. Jadi nggak apalah, ini sekalian cara gue ini menjadi filter bagi orang-orang yang beneran mau belajar atau enggak begitu, karena kalau nggak mau belajar nggak guna, nggak akan bisa gitu loh ya. Kalau nggak mencoba untuk mengerti nggak akan bisa ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.